Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Salim. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semangat luar biasa dan sehat. Bagaimana Pak Salim kabarnya? Saya juga alhamdulillah. Oke, siap. Ini kemarin kalau nggak salah saya dengar-dengar mau ini ya melakukan coach ya dengan Bu Erlita. Iya, betul Pak Salim. Oh gitu. Terkait dengan hari ini sebenarnya apa sih yang ingin dicapai terkait rubrik penilaiannya tersebut? Saya sih harapannya dari ketemu Pak Salim selaku observer, saya bisa menemukan kompetensi coaching yang sebenarnya itu apa. Karena kan kita sebagai coach dan coachee dalam melakukan coaching kan ada 4 kompetensi ya. Jadi yang sesuai alur tirta itu Pak Salim. Kemudian apa namanya terkait dengan kompetensi itu ya. Kemudian kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan terkait dengan diskusi pada hari ini Bu Mima? Kompetensi yang akan saya kembangkan ada 4 Pak Salim. Apa Satu yaitu presence, yaitu kehadiran penuh. Bagaimana kita ini memperhatikan coaching kita tidak cuek dengan HP atau memikirkan hal lain. Jadi present itu nggak hanya hadir badan, tapi juga jiwa kita dan hati kita. Yang kedua juga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi saya sebagai coach harus mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan inti masalah. Dan yang ketiga yaitu mendengarkan dengan aktif. Jadi saya karena orang kan sebenarnya ingin didengarkan. Iya, betul. Saya lihat itu mengamati itu kayaknya coach sudah punya solusi, sudah punya intinya, cuma mereka itu kepingin didengarkan. Jadi kita harus mendengarkan aktif, dan yang terakhir yaitu kita mendengarkan dengan rasa, dengan empati, dengan perasaan. Seperti itu Pak Salim. Oh gitu ya. Terkait dengan yang jelaskan tadi Bu, ada 4 kompetensi coach ya. Nah kemudian dari semua itu yang ingin jenengan kembangkan, yang lebih spesifiknya itu jenengan ingin kemana? Yang mana ya, sebenarnya sih dari keempatnya penting gitu ya. Berhubung Pak Salim yang diminta lebih spesifik, sepertinya saya lebih ke pertanyaan berbobot. Karena saya ini kan perempuan ya Pak Salim, jadi sering ngomongnya tuh melebar kemana-mana, berbunga-bunga, jadi tidak fokus. Jadi saya ini mau mengembangkan bagaimana mengkondisikan pertanyaan saya yang berbobot dan sesuai dengan inti masalah. Itu yang ingin saya kembangkan. Gitu ya. Kemudian tujuan yang ingin dicapai antara coach dan coachee pada pertemuan hari ini itu apa, Bu Mima? Kalau tujuannya ya saya ingin mengarahkan coachee saya untuk mencari solusinya sendiri dan mendengarkan masalahnya dia, sehingga secara tidak langsung nanti si coach itu akan memberikan solusi sendiri. Oh gitu. Iya, jadi memberikan sangat solusi. Bagus sekali termasuk Bu Mima jenengan ini. Pak Bu Erlita sudah hadir atau sudah siap? Oh sebentar, sepertinya tadi jamnya sudah kosong. Oh nggih, itu ada beliau. Bu Erlita monggo. Waalaikumsalam. Bu Erlita. Ini lagi ngobrol asik-asik. Iya, ini lagi membahas permasalahan kemarin itu loh. Ini Bu Erlita, coach saya. Ini Pak Salim sebagai pengamat. Gimana Bu Mima, kabarnya Bu Mima? Alhamdulillah baik Bu Erlita. Bagaimana ini dari yang masalah kemarin? Kayaknya sudah lebih hitung ya. Ya ada sedikit sih sebenarnya permasalahan yang mana sudah umum ya dialami oleh sekolah-sekolah lain. Tapi kan mungkin di sini adalah sekolah high school, istilahnya katanya anak sudah mendekati remaja ke dewasa, gitu. Jadi harus lebih inilah. Betul. Nah, Bu Erlita, harapannya apa yang Bu Erlita harapkan dari coaching dengan saya? Ya satu adalah penyegaran diri dengan kita saling komunikasi, betul. Menemukan solusi ya, Bu Mima. Mungkin itu ya. Oh gitu. Setelah saya evaluasi kemarin, identifikasi masalahnya Bu Erlita dengan murid itu apa ya? Oh iya, ya itu tadi permasalahan sebenarnya sudah umum, yaitu tentang kedisiplinan. Nah, anak saya itu di SMK kan ya, ada kurikulum PKL, kerja praktek, yang mana di sini saya membawahi tugas untuk mengeneralkan proses PKL ini. Nah, ada salah satu tim kami yang sering mengadu ya, bahwasanya permasalahannya klasik juga. Komplain ya, klasik gitu loh. Anak-anak ini selalu membawa rumor dan citranya sekolah. Satu tentang apa?
bolos. Oh, bolos Padahal ya. bolos itu adalah kriteria yang mana sudah dididik dari mulai kita kecil ya sekolah. Ini sampai besar. Oh, Nah, lebih parahnya lagi, ini anak yang namanya Cecep itu. Oh, namanya Cecep. Laki, betul. Cecep ini malah memprovokatori teman-temannya di situ untuk sama-sama bolos. Nah, pembimbingnya di perusahaan akhirnya kredit juga menangani anak yang seperti ini. Di mana saat perusahaan butuh, mereka langsung hilang. Gitu. Tanpa sebab, Bolos massal. bolos mulai gitu Iya. Oh, Cecep ya. Nah, saya kan ini dunia SD ya, tidak tahu dunia SMK dan PKL. Apakah anak-anak sebelum PKL itu ada pembekalan atau persiapan khusus nih, sehingga anak-anak tahu, oh nanti di perusahaan tuh harusnya aku nggak boleh seperti ini karena sudah dibekali dari sekolah seperti ini. Apakah ada persiapan sebelum PKL? Pastinya ada, ya kan? Anak itu kan sama juga, anaknya ini adalah anak yang masih baru masuk ke dunia kerja. Kita sudah ada pembekalan. Yang jelas dari internalnya kita sudah tertata strukturnya itu seperti apa. Yang pertama, mulai ada suatu komitmen. Komitmen antar siswa, komitmen antar wali murid. Sebelumnya ada itu ya. Kemudian yang ketiga, proses di mana 1 minggu sebelum hari H diberangkatin, itu anak-anak diadakan sosialisasi untuk pemantapan tentang persiapan-persiapan apa yang harus disiapkan kalau kamu ikut orang lain. Oh, sudah. Berarti sebenarnya dari tahapan sudah sesuai ya, sekolah sudah melakukan, orang tua juga tahu, pembekalan juga sudah. Orang tua tahu bahwa anaknya ini kuliah PKL aja tahu dan menyetujui gitu. Berarti kan kita ada sinergi. Betul, sudah ada itulah. Setelah sudah ada pembekalan, harusnya anak-anak ini tidak melakukan miss ya, tidak bolos. Rencana aksi selanjutnya, upaya-upaya Bu Elita apa nih? Sekiranya tahu kalau Cecep ternyata suka bolos, adakah terpikir untuk apa kepada Cecep ini? Yang ya sebenarnya yang biasa kita lakukan adalah jika ada muridnya kita bermasalah, itu mesti kita ada komunikasi pribadi untuk dipanggil kayak gitu kan, kemudian diajak dilakukan pembinaan dipanggil segala macam. Betul. Nah, kalau sudah akhirnya dia masih tetap melakukan, istilahnya undisipliner juga masih tetap, barulah ikut sertakan orang tua. Oh, jadi dipanggil nih orang tuanya ya, karena sudah mungkin pelanggaran sudah parah ini ya. Step pertama kan sudah pengaruhnya besar ya. Betul. Nama baik sekolah juga. Besok kedepannya nanti takutnya nggak boleh kerjasama lagi. Nah, sekarang nih yang saya tanyakan, umpama upaya 1 dan 2 ini gagal, apa yang dilakukan Bu Elita selanjutnya nih? Kan kita pasti punya planning cadangan ya. Yang pertama, yang jelas kalau sudah semakin parah, artinya gitu ya, intinya anak ini dikembalikan ke sekolah. Dikembalikan ke sekolah sehingga PKL-nya dia nanti kita istilahnya dikasih tanggung jawab di sekolah dengan diberikan pekerjaan yang dibutuhkan, misalnya anak teknik jaringan komputer ya ditaruh di lab gitu ya. Itu yang nantinya kita punya struktur teknisnya seperti itu. Oke. Yang kedua ini yang saya bingung. Yang ketiga ini yang saya butuh penguatan lagi. Pihak ketiga lagi nih. Pihak ketiga. Apa ya Bu Elita ya, SMK ya? Oh, bisa jadi gini. Saya itu melihat sekolah lain, di mana sekolah lain ini pernah dulunya adalah punya kondit. Sekolah ini kurang disiplin. Yang namanya anak melbu sekolah syukur, gak melbu gak popo. Urusan nih, pokok bayar. Yang penting bayar. Penting bayar. Nah, gawa buku situ diselipno nang. Iya, betul. Nah, akhirnya jadi kepikiran. Sekarang itu sekolah itu terkenal disiplin dan keras. Bisa berubah berarti ya. Nah, ini kenapa ini? Cari informasi, sempat ada kalanya melihat pada saat
proses PPDB di awal itu didatangkan seorang marinir. Oh, itu ternyata. Jadi diajak untuk istilahnya apa ya? Disiplin militer pendidikan mungkin. disiplin militer. Oh, betul. Bisa jadi itu bisa nantinya juga ya. itu Bu Elita, Bisa bagus jadi itu upayanya. Itu ya memang ada kepikiran gitu. Apa ya? Kita kan nggak boleh ya menghukum anak. Betul. Artinya apa? Kita harus ada pendekatan personal Betul, ke anak, harus preventif, memberikan sehingga rasa itu muncul. betul didekatkan. jalan Ini yang loh solutif fungsi disiplin gitu guru, ya. kayak Betul. gitu mungkin ya. Setelah upaya 1 2 3. Nah, tanggung jawab dan komitmen apa ini Bu Elita ke depannya? Ya, kalau komitmen itu yang pasti seandainya ini adalah suatu keberhasilan saya bisa memberikan perubahan pada anak tentang disiplin itu ya kira-kira di awal mungkin pada saat saya sebelum anak itu PPDB, sebelum PKL. Sebelum PKL Kita ada yang namanya perencanaan pembentukan karakter. Pembentukan atau karakter, disiplin, oh ya. gitu ya. Jadi Nah, sebelum kita PKL mendapatkan nih. marinir, kayak Betul. Jadi, ya istilahnya MPLS PDB-nya dibuat semi militer. Semi militer. Setuju sekali Bu Elita. Dan dari semuanya ternyata Bu Elita keren loh. Iya. Sadar nggak? Ternyata Bu Elita sudah memberikan upaya dan solusi sendiri dari masalahnya Bu Ya, itu Elita karena memang sampai Bu Mima 3. memancing pertanyaan. Masya Allah, padahal Jadi saya ini Bapak cuma juga mengarahkan, cuma memantik ini ya masalahnya. Keren. Saya doakan dari semua upaya dan tanggung jawab komitmen nanti Bu Elita bisa memberikan solusi terbaik dan apa ya sama-sama berkomitmen lah untuk melakukan terbaik buat para siswanya. Iya, Ada terima pertanyaan kasih lagi lah. Bu Elita? Terima kasih. Oh Ini ya, jadinya, sama-sama. Ketemu Bu Mima jadi rasanya plong. Plong gitu ya, Masya Allah. Saya juga banyak berguru nih dari Iya, siswa betul, SMK. Betul. Akhirnya punya teman yang cemerlang banget, memancing. Padahal idenya dari Koci sendiri ini Pak. Siap. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Nanti Siap. saat ketemu lagi untuk membahas pertanyaan jangan bosan-bosan. Siap. Saling membantulah. Sharing and caring. Betul. Oke, saya masuk dulu ya. Oh, Terima nggih. kasih. Sudah bel. Siap. Sukses ya Bu Elita. Semoga sehat selalu. Ya. Siap. Waalaikumsalam. Nggih. Iya, tadi percakapannya sangat bagus sekali. Bu Mima sendiri juga bisa memancing pertanyaan yang mana bisa menumbuh kembangkan dari yang dimiliki oleh Bu Erlita sehingga beliaunya sendiri juga bisa memberikan solusi terhadap permasalahan sendiri seperti itu, Bu. Kemudian Betul. bagaimana rasanya Bu setelah jenengan melakukan coach dengan Bu Erlita? Perasaan jenengan? Perasaan saya antara bahagia dan gembira juga lah. Ternyata dari sekedar ngobrol, sharing receh, ternyata dengan hanya mengarahkan Bu Elita bisa memecahkan solusinya sendiri. Jadi merasa ternyata saya juga bisa bermanfaat gitu loh Pak. Tapi tadi gini, bukan hanya dari coachnya sendiri, maksudnya coachnya sendiri, tapi jenengan sebagai coach juga bisa memancing seperti yang jenengan tadi yang ingin spesifik, yaitu pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ternyata Betul. itu sudah tertuju kepada Bu Erlita, sehingga Bu Erlita sendiri ketika mendapatkan pertanyaan yang berbobot dari jenengan itu termasuk kan pancingan ya Bu ya. Akhirnya dia bisa mengembangkan dirinya sendiri, menyelesaikan masalah sendiri, sehingga ada solusi-solusi itu tertata dan secara bertahap seperti itu. Kemudian ini Bu, tadi ketika saya observer ya, Iya, jadi Bu Erlita itu tadi sudah dijelaskan semua terkait dengan permasalahannya, yaitu salah satu anak yang kurang disiplin atau sering bolos, terutama yang betul. namanya Cecep ya tadi ya. Iya, Dan Cecep, dia Pak. memprovokatori teman-temannya di tempat PKL supaya sering bolos. Dan ketika perusahaan itu membutuhkan, ternyata hampir tidak ada semua, kan seperti itu ya. Iya, bolos massal, betul Pak. Betul. Nah tadi Bu Erlita juga sudah menjelaskan terkait dengan komitmennya, kemudian tahap-tahapan yang sudah dijelaskan oleh Bu Erlita, termasuk sekolahannya juga, yaitu memanggil secara intens, yaitu secara pribadi, kemudian dikomunikasikan dengan orang tua, seperti itu ya tadi ya. Kemudian dikembalikan lagi ke sekolah apabila tidak dipekerjakan, maksudnya tidak
ikut PKL maka dia ditaruh di lab seperti itu ya betul, tadi ya, betul. diberi pekerjaan sendiri. Nah kemudian yang terakhir solusinya terkait itu tadi kan gini, bagaimana supaya anak itu bisa disiplin seperti itu ya tadi. Iya Pak, betul. Nah tadi Bu Erlita menjelaskan bahwasannya solusinya juga dapat dari Bu Erlita sendiri, mengaca dari beberapa sekolah yang lain, yaitu memberikan sosialisasi terkait dengan disiplin militer. Nah seperti itu. Kemudian pendekatan secara personal. Nah betul. Kemudian gini Bu Mima, terkait dengan yang terakhir ini mungkin karena waktu kita juga sudah lama, nanti jenengan juga mau ngajar. Iya Pak, betul. Nah kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari coach jenengan tadi dengan Bu Erlita? Yang saya kembangkan seperti di awal tadi Pak, mungkin dari pertanyaan berbobot juga dan mendengarkan dengan rasa. Jadi maaf Pak, tadi itu saya melihat kayaknya ada anak saya manggil-manggil tadi Pak di luar pintu, jadi saya langsung blank tadi. Seharusnya mendengarkan aktif dari Bu Erlita ini masalahnya apa, berbobot tadi mungkin Bapak mendengar ya, biasa murid saya kan nggak bisa jauh Pak dari saya Pak, guru yang dirindukan Pak. Jadi langsung saya blank tadi, agak-agak miss juga. Jadi mungkin sepertinya untuk kedepannya kompetensi yang dikembangkan, pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif dengan rasa dan jiwa yang penuh, dan harus dikondisikan benar-benar waktunya itu dan tempatnya ini benar-benar kondusif Pak. Tidak ada gangguan kan, jadi coach juga merasa nyaman, ternyata sharing mereka juga didengarkan dengan aktif itu Pak. Gitu ya. Memang harus antara komunikasi, kehadiran dengan penuh, itu harus fokus ya terkait dengan coach ini. Betul, kalau misalkan ada gangguan-gangguan, itu yang menghambat pendengaran kita, fokus kita. Nah seperti itu. Bu Mima, ada lagi sampai sini saya kira sudah. Sepertinya sampun Pak. Oke, terima kasih Bu Mima ya. Ya, saya juga terima kasih Pak Salim sudah mau berkunjung dan membantu saya dalam mengamati coach saya. Terima kasih Pak Salim atas ilmunya juga. Oke, saya akhiri Bu Mima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.